Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang telah kita baca tadi dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22. Bagian firman Tuhan ini menjadi awal bagi kita untuk membuka ibadah pelekat PKB dan juga PKP di tahun yang baru, tahun 2022. Adapun tema yang diberikan untuk kita semua renungkan bersama saat ini adalah God bless you, atau dalam bahasa Indonesia dinyatakan Tuhan memberkatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup orang percaya apa yang paling didamba? Sudah pasti jawabannya adalah berkat. Entah apapun berkat itu bentuknya, bisa berupa kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, dan banyak hal. Sehingga untuk bisa memperoleh berkat itu, seringkali banyak orang melakukan berbagai hal agar bisa mendatangkan berkat. Orang berdoa, beribadah, berusaha, berjuang, dan lain sebagainya. Namun, seringkali justru orang percaya lupa bahwa bicara tentang berkat itu tidak semata-mata lahir dari doa, lahir dari ibadah, lahir dari upaya kita. Tapi di atas semuanya itu juga ada perkenanan Tuhan. Sehingga ketika kita menerima berkat, bukan saja karena usaha kita, tapi Tuhan yang melayakkan dan berkenan untuk menyediakan berkat itu. Kita rasakan, kita alami, dan kita nikmati. Nah, itulah sebabnya yang paling utama dalam kehidupan kita selaku orang percaya adalah bagaimana kita membangun hidup dekat erat dengan Tuhan Sang Pemberi Berkat. Ibarat seorang anak, dia baru berjumpa dengan ayahnya yang mungkin baru pulang dari perjalanan di luar kota. Dan ketika ayahnya pulang membawa hadiah, maka kita bisa membayangkan anak itu pasti akan kemudian senang dengan hadiah yang dibawa dan segera membukanya dan kemudian memainkan mainan yang diberikan. Mungkin anak itu lupa bagaimana dia harus mengucapkan syukur kepada ayahnya yang sudah memberikan berkat. Oleh karena itu, bicara berkat, tentu yang di atas semuanya itu perlu kita yakini dan pahami adalah bagaimana kita tetap melihat Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat dalam hidup kita. Nah, bacaan Alkitab kita saat ini dari Kejadian pasal 48 ayat 8 sampai 22 sangat nyata menunjukkan kepada kita tentang berkat yang datangnya dari Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Bukan semata-mata atas pertimbangan kita, perhitungan kita, ataupun usaha kita sebagai manusia. Bacaan kita saat ini bicara tentang Yakub yang memberkati anak-anak Yusuf. Dikatakan bahwa Yakub telah tua dan matanya tidak mampu melihat dengan benar, dengan baik gitu. Sehingga ketika dalam proses Yakub memberkati Efraim dan Manasye anak-anak Yusuf, Yusuf mendapati ada sesuatu hal yang salah. Bagaimana mungkin ketika Yusuf sudah mengatur anak yang sulung untuk berada di posisinya di sebelah kanan dan anak yang bungsu ada di posisi sebelah kiri. Kemudian ketika Yakub memberikan berkat, Yakub menyilangkan tangannya. Dan ini tentu saja menjadi hal yang dianggap tidak benar, ada hal yang salah bagi seorang Yusuf. Bagaimana mungkin hak yang sulung yang harus dimiliki oleh Manasye kemudian diperoleh justru oleh Efraim. Tapi apa yang menjadi jawaban Yakub terhadap tindakan yang ia lakukan? Yakub menyatakan bahwa apa yang ia lakukan itu semata-mata atas kehendak Tuhan. Bukan aku yang menentukan siapa yang memiliki hak atas kesulungan, tapi justru karena Tuhan yang telah menentukannya. Itulah sebabnya tindakan Yakub menyilangkan tangannya itu bukan semata-mata karena tindakan bodoh, karena ia tidak mampu melihat, tapi semata-mata tindakan itu ada dalam arahan dan tuntunan kuasa Tuhan. Sehingga Efraim mendapatkan berkat kesulungan. Tentu saja ini bisa menjadi hal yang diperdebatkan ataupun dipersoalkan. Karena ketika yang wajib mendapatkan berkat itu tidak kemudian mendapatkan, bisa saja terjadi konflik.
Tapi oleh karena itu, menyadari akan keberadaan itu, Yakub kemudian tidak serta-merta menganggap bahwa ketika ia menyatakan berkat Tuhan dalam kehidupan Efraim, maka Manasye tidak beroleh berkat. Tidak seperti itu. Kepada Manasye juga Tuhan menghadirkan berkat baginya, bagi keturunannya sampai pada masa yang akan datang. Tapi kepada Efraim Tuhan menyatakan juga berkat yang lebih besar kuasanya, sehingga lewat itu semua Tuhan akan menyatakan kehendaknya melalui Efraim. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini maka kita bisa melihat bahwa betul perkara berkat itu perkara perkenanan Tuhan, perkara kehendak Tuhan. Seberapapun usaha yang kita lakukan, sebanyak apapun doa yang kita naikkan, ibadah yang kita kerjakan, kalau Tuhan belum memberikan berkat itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka belum. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menyediakan berkat. Tuhan selalu menyediakan berkat dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Hanya saja seringkali orang yang seringkali menghitung, menimbang, menghakimi berkat yang Tuhan berikan. Seringkali orang merasa saya tidak layak mendapatkan berkat ini atas usaha yang telah saya perbuat. Mengapa saya berkatnya segini sedangkan dia segitu. Itu yang seringkali justru menghambat orang untuk mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Bukankah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan tiap-tiap kita untuk dipakai menjadi alat agar kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pujian nama sendiri atau untuk keinginan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Percaya bahwa Tuhan sang pemberi berkat itu tidak pernah memberikan berkat itu tertukar. Tuhan tidak pernah menggantikan berkat-berkat setiap orang itu sesuka hatinya. Tapi segala yang disediakan Tuhan selalu atas kehendaknya yang terbaik bagi setiap orang. Dan tentu saja catatan bagi kita saat ini adalah bukan saja kita hanya sekedar mempeributkan berkat Tuhan, tapi bagaimana kemudian kita sungguh-sungguh sebagai orang yang menerima berkat dan akan terus menerima berkat Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup erat dekat melekat dengan Tuhan sang pemberi berkat. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dalam menjalani seluruh aktivitas hidup kita, dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pendidikan, bahkan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.